itu melalui WA saya. Bang, kalau saya masuk melancong sekarang ada nggak pekerjaan untuk saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Talk, vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Udah lama saya nggak pakai topi teman-teman ya. Dan juga tak lupa saya ingin menyampaikan kembali untuk teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Malaka, TKI Johor Bahru, TKI Negeri Sembilan, TKI Selangor, TKI Kuala Lumpur, TKI Penang, TKI Kelantan, TKI Terengganu, TKI Sabah, Sarawak, dan juga TKI Kuching. Apa nih yang mau kita bahas ini? Abang nih setiap kali bikin video pasti ada yang menanyakan apa masalah banyak lah bang, masalah TKI ini, masalah paspor tendang, balik tembak lorong, majikan bandel, majikan tidak mau mengurus permit, ya kan, dibayar, ya kan, betul kan? Oke, tak terlupa saya ingin menyapa kembali untuk teman-teman TKI yang ada di Semenanjung, TKI yang ada di Jepang, TKI Korea, TKI Hong Kong, TKI Taiwan, TKI Brunei Darussalam, TKI Singapura, TKI Australia, TKI Jeddah, TKI Mekah, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Ini ada juga nih atensi ataupun kiriman juga dari teman-teman kita yang ada di Indonesia, ya kan. Dia menanya kemarin itu melalui WA saya, Bang, kalau saya masuk melancong sekarang ada nggak pekerjaan untuk saya? Bang, kalau saya masuk melancong bisa nggak untuk diikut program rekalibrasi? Bang, kalau saya masuk lagi ke Malaysia sekarang ini dengan visa pelancong 3 bulan, gimana cara membuatnya? Nah, ini sebenarnya itu pertanyaan seperti ini sudah banyak kita bahas teman-temannya di video-video saya sebelum. Cobalah teman-teman kunjungi video saya dari awal, ya kan. Nah, untuk teman-teman saat ini yang posisinya lagi di Indonesia ataupun di Batam, itu kan banyak sekarang yang berminat untuk menggunakan visa pelancong untuk bekerja di Malaysia, ya kan? Dan ini kan sudah sempat saya singgung juga, dan juga sempat ada juga beberapa calo-calo itu yang berkomentar di WA dan juga mengirimkan intimidasi, eksploitasi, ancaman. Itu ya bagi saya sih no problem, silakan. Emang gua pikirin. Untuk para calo-calo yang ada di seluruh dunia dan juga di daerah Batam pada umumnya, jangan lupa siapkan mental Anda, karena sekarang operasi tindak pidana, kasus tindak pidana perdagangan orang sudah gencar di Batam dan juga di seluruh Indonesia. Mungkin Anda salah satunya yang menonton video ini ya, calo-calo ilegal ataupun calo-calo dunia sosial media, ya kan. Oke lah, yuk kita kupas, kita spill ini pertanyaan dari teman-teman kita ini ya. Ini ya saran dari saya untuk teman-teman semua yang saat ini masih di Indonesia, di Batam ataupun di seluruh Indonesia lainnya, ya kan, yang berkeinginan bekerja ke Malaysia menggunakan visa pelancong. Nah, dalam beberapa perundang-undangan, dalam beberapa aturan, ya kan, dalam sistem kerja ke luar negeri itu tidak ada yang menggunakan visa pelancong untuk bekerja, ya kan, jelas ya. Terus bang, gimana bang caranya? Ya namanya visa pelancong itu teman-teman, itu untuk melancong, dan juga pihak immigration baik itu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam ataupun negara-negara ini kan tahu mana pelancong dan juga mana pekerja, ya kan. Mereka sudah tahu, ya kan, sudah tahu sebenarnya. Kok bisa bang? Rata-rata bang mereka bisa bang melancong melalui Batam. Nah itu dia itu permasalahannya teman-teman ya. Sebenarnya pihak imigrasi kita, pihak immigration Malaysia dan juga pihak immigration Singapura, sebenarnya mereka sudah tahu, wah ini orang ini mau bekerja. Cuman ini tadi ya, kadang-kadang banyak juga oknum-oknum imigrasi kita ini bermain, mulai dari menyelipkan uang di paspor. Ada juga kadang-kadang orang dalam juga diselipkan uang di paspor 100.000, 200.000, 50.000, dan 300.000 untuk melewati imigrasi kita yang ada di Batam dan juga yang ada di bandara lainnya, ya kan. Itu yang pertama. Masih banyaknya yang menyelipkan uang ke paspor untuk melewati imigrasi, jelas ya, itu tadi ya, berarti ada oknum juga, ya kan. Terus yang kedua, nah pas di kapal yang ada di Batam itu kan ada banyak itu anak buah kapal ataupun kapten kapal yang bilang garanti. Nah, bagi teman-teman yang saat ini yang pernah berangkat ke Malaysia, Singapura melalui Batam pasti mendengar kata-kata istilah garanti.
Guarantee itu sebenarnya itu untuk menyogok oknum immigration yang ada di Malaysia atau di Singapura untuk melewati immigration Malaysia ya kan, dan juga Singapura ya. Jelas ya. Namanya guarantee itu bukan gratis teman-teman, itu bayar gitu loh. Ada yang 50 ringgit, ada yang 500 ribu, 300 ribu, dan segala macamnya itu banyak itu sekarang yang ada di anak buah kapal ini ya. Dan yang ketiga itu banyak juga seolah-olah mereka ini berangkat ke Malaysia itu melalui PJTKI yang seolah-olah resmi, padahal bodong ya kan. Itu banyak itu di Batam itu ya kan. Rata-rata PJTKI ataupun penyalur yang ada di Batam ini pura-pura resmi gitu, pakai surat izin usaha gitu ya kan. Nah dia pakai surat izin usaha seperti yang kayak resmi itu, padahal mereka itu, coba teman-teman perhatikan surat izin usahanya itu ya kan. Surat izin usahanya itu kadang-kadang mendompleng nama PJTKI resmi, padahal mereka itu tipu-tipu palsu ataupun PJTKI abal-abal ya. Coba lihat, bandingkan dengan yang ada di BP2MI atau di sipermit.id, itu surat izin usahanya pasti ada yang berbeda. Segmen garis miring titik urus Romawi 2 segala macam. Nah itu kadang-kadang mereka plesetkan sedikit, kadang-kadang namanya resmi misalnya agen PJTKI Hairul Jaya Mandiri. Nah nanti di ujung-ujungnya Hairul Jaya Mandiri PJTKI itu ditambahnya biasanya embel-embelnya seperti itu, nanti surat izin usahanya. Dan juga mereka ini memudahkan segala urusan, katanya bisa untuk pengurusan paspor, menghapus blacklist, gaji besar, seperti itu, diuruskan permit. Dan juga ada juga itu yang kemarin itu ya, katanya nanti sampai di Malaysia sudah bekerja nanti dipotong 500 ringgit untuk pembuatan permit katanya kan, dipotong selama 4 bulan. Nah, kan nggak masuk akal ya kan. Kalau 500 ringgit dipotong 4 bulan kan 2.000, kan nggak masuk akal. Sedangkan permit saja sendiri saat ini harganya mungkin sekitar 3.500-an gitu untuk permit, ini 2.000. Dan itu sudah ada terjadi teman-teman ya. Ini teman-teman dulu yang bekerja di Pasir Gudang ya kan, ada di Johor Bahru seperti itu, melaporkannya seperti itu. Mereka bekerja katanya dipotong 4 bulan 500 ringgit untuk pembuatan pembuatan permit, padahal itu tidak ada sama sekali. Dan saya pernah ikut juga ke sana untuk membantu teman-teman ini semua ya kan. Dan ternyata yang memotong ini calo abal-abal, katanya untuk biaya pemberangkatan, biaya apa, biaya ini segala macamnya ya kan. Oke lah ya, tanpa berlama-lama lagi, mungkin itu sedikit membantu dan juga informasi untuk teman-teman semua ya kan, yang ada di Indonesia dan juga ada di seluruh dunia lainnya ya kan. Untuk informasi seputar TKI, durasi saya hanya 8 menit. Mungkin itu saja video dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kembali lagi dibantu untuk subscribe, like, and comment di bawah ya. Mungkin itu saja video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatannya, jaga sholatnya, dan berbagilah informasi seputar TKI yang ada di Malaysia. Wassalam.